Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom Pak. Shalom Pak Lepri. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Triwijaya dalam renungan-renungan arti kehadiran Tuhan. Nah Bapak Ibu, kiranya kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan selalu beserta dengan Bapak Ibu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saya mengucap syukur malam hari ini masih boleh diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan. Biarlah kebenaran dari firman Tuhan malam hari ini boleh menguatkan iman kita. Untuk kita semakin hari boleh semakin mengenal Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang dahsyat. Allah semesta alam. Yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan apa yang menjadi tujuan daripada Tuhan menciptakan manusia, yaitu menjadi penyembahnya. Untuk menjadi penyembah Tuhan, dan Bapak Ibu bisa menyembah Tuhan ketika Bapak Ibu berada di hadirat Tuhan. Ketika Bapak Ibu berada dan menghadirkan kehadirannya. Ketika Bapak Ibu menghadirkan hadirnya Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, malam hari ini saya percaya kita semua mengalami hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan begitu indah, bukan saja saya rasakan di rumah, tetapi saya percaya di rumah Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu boleh memuji dan menyembah Tuhan, hadirat Tuhan ada bersama dengan Bapak Ibu dan menjamah Bapak Ibu, saudara semuanya. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan, bagian yang ke-68. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan, yang sudah Pak Hen share lewat link Facebook dan link YouTube melalui WhatsApp Discipleship at Zoom. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan dan kembali kita membahas bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian 68. Dan saya masih beri tema hati yang menyembah, hati Daud, Heart of David. Bapak Ibu, saya percaya kita semua pasti tahu dan kenal tokoh ini, bukan? Tapi mari kita belajar dari kehidupan Daud ini, supaya kita pun boleh memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan dan memiliki hati yang selalu rindu untuk menyembah Tuhan. Bapak Ibu, siap diberkati malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati? Boleh lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, di dalam renungan yang sudah saya sampaikan sebelumnya tentang Daud dan Goliat, saya katakan bahwa ketika kita menjalani hidup ini, semua kejadian yang terjadi di dalam hidup kita itu terjadi dengan tiba-tiba dan tidak ada peringatan, tidak ada tanda-tanda khusus untuk setiap kejadian. Itulah kenyataan dalam hidup ini dan itulah yang terjadi pada Daud dan Goliat. Hari yang ke-41 dari tantangan Goliat akan menjadi hari terakhir dalam hidupnya dan menjadi hari pertama bagi hidup kepahlawanan Daud. Bapak Ibu, inilah hidup. Tidak ada peringatan dan tidak ada tanda-tanda khusus. Setiap orang tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Bapak Ibu, satu kasih karunia buat kita kalau kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Firman Tuhan mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tetapi marilah kita selalu berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam segala situasi, kondisi, apapun juga. Terlebih di saat-saat seperti ini, di mana masalah, persoalan, problema, kesulitan, kesukaran, tantangan, rintangan, intimidasi, datang silih berganti, bagaikan raksasa di dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan akan selalu menuntun setiap
langkah hidup Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu memiliki persekutuan yang tidak putus-putusnya di hadirat Tuhan. Ketika Bapak Ibu berada di hadirat Tuhan. Ketika Bapak Ibu mencari dan menikmati kehadirannya. Ketika Bapak Ibu mencari dan menikmati hadirnya Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang selalu rindu untuk menyembah Tuhan. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan yang pertama mengenai pertempuran yang sesungguhnya antara Daud dan Goliat. Dan yang kedua, ini yang penting buat kita, yakni makna rohani dari pertempuran Daud dan Goliat ini. Dan ini merupakan tipologi dari karya Allah yang luar biasa di dalam diri anaknya yang dikasihi, Yesus Kristus, lewat kematiannya di atas kayu salib. Dan ini adalah saat yang luar biasa ketika kita sebentar lagi boleh merayakan hari Jumat Agung. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini saya mau katakan bahwa hidup ini penuh dengan peperangan dan perjuangan. Life is battle and I want to be in the winning side. Hidup adalah peperangan dan saya mau berada di sisi yang menang. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan merenungkan pertarungan 1 lawan 1 ini. Duel antara Daud dan Goliat ini. Seperti Bapak Ibu sudah ketahui, Goliat memiliki sosok tubuh yang tinggi dan besar. Dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan logam. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Dari bahu sampai lutut, dia memakai baju zirah yang bersisi. Kemudian dia memakai penutup kaki dari tembaga. Dan di bahunya ia memanggul leming tembaga. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Wow, sungguh mengesankan Bapak Ibu. Semuanya terlindungi. Semuanya dilindungi. Nah, satu-satunya tempat yang bisa membuat dia mati adalah lewat satu lubang. One small hole. Dan itu tepat di antara kedua matanya. Di sini Bapak Ibu. Hanya lewat di sini. Bapak Ibu pernah membayangkan? Sebenarnya batu yang Daud umban itu kalau mengenai dahinya nggak akan tembus Bapak Ibu. Bukankah demikian? Karena apa Bapak Ibu? Karena Goliat memakai ketopong tembaga dan pasti nggak tembus. Tetapi Alkitab mengatakan di ayat 49, kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 49 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Bapak Ibu, saya percaya semua ini adalah perbuatan Allah yang besar. Dan saya percaya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Meskipun Alkitab tidak mengatakan hal ini dengan jelas. Bapak Ibu, mari kita merenungkan pertempuran ini. Alkitab tidak mengatakan bahwa batu yang Daud umban itu mengenai ketopongnya. Tetapi Alkitab mengatakan, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Nah Bapak Ibu, pertanyaan adalah, kemana ketopong tembaga Goliat Bapak Ibu? Bapak Ibu, saya katakan di sini, inilah kunci kemenangan orang Kristen. Orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus dalam menghadapi permasalahan, yaitu kesabaran. Ada dua hal yang dapat kita petik di sini. Yang pertama, Goliat itu terlindungi seluruhnya, memakai ketopong tembaga, baju zirah bersisik dari logam.
penutup kaki dari tembaga. Semuanya tertutupi. Sampai nggak ada lagi tempat. Dia memanggil lembing dan dikatakan ada seorang yang memegang perisainya. Karena dia nggak perlu lagi perisai. Dan dia sudah terlindungi semuanya. Semuanya tertutup dan terlindungi. Bapak Ibu, ini pelajaran buat kita. Mungkin Bapak Ibu sekarang sudah merasa aman di dalam hidup ini. Karena Bapak Ibu memiliki banyak harta. Dan Bapak Ibu bisa mendapatkan semua yang Bapak Ibu inginkan. Dengan kekayaan Bapak Ibu miliki. Hidup Bapak Ibu seolah-olah terjamin semuanya. Komoditas juga dibilang banyak. Perusahaan banyak. Rumah banyak. Hidup sudah diasuransikan. Memiliki asuransi kesehatan yang terbaik. Masa depan anak-anak sudah dipersiapkan. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sudah lengkap semuanya. Dan seolah-olah tidak terkalahkan. Tapi Bapak Ibu, kalau kita melawan Tuhan, jauh dari hadirat Tuhan, tidak suka menyembah Tuhan, tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, Tuhan cuma butuh satu lubang kecil. Dan itu yang akan mengantar kita kepada kematian. Only one small hole in your depth mat. Bapak Ibu memiliki semuanya. Tetapi tiba-tiba Bapak Ibu tersandung batu ketika jalan pagi. Kepala Bapak Ibu terbentur dan jatuh. Dan koma. Nggak bangun lagi. Bapak Ibu nggak akan pernah tahu akan hal itu, bukan? Oleh karena itu, keselamatan itu bukan pada harta. Bukan pada kekayaan. Bukan pada kekuatan manusia. Tetapi keselamatan itu hanya ada pada Tuhan. Pada Yesus. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dan kita perlu memiliki keselamatan itu sekarang juga. Di momen Jumat Agung ini, in the Good Friday, Yesus telah mati buat kita. Itulah pengorbanan yang terbesar di dalam hidupnya. Itulah karya terbesar yang sudah Tuhan lakukan buat hidup kita. Buat hidup Bapak Ibu, Saudara dan saya. Bapak Ibu, kalau kita melihatnya secara manusia, kita melihat Goliat itu satu sosok yang tak terkalahkan, bukan? Tak mungkin bisa ditembus oleh apa-apa. Kok bisa melalui satu lubang kecil? Batu itu masuk ke tubuhnya. Dan akhirnya menghantar dia kepada kematian. Dan kehidupan meninggalkannya. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Hanya satu lubang kecil saja yang dibutuhkan untuk membuat seseorang yang seolah-olah tak terkalahkan. Yang sangat sombong itu untuk jatuh. Dan tidak bisa bangkit lagi dan berdiri lagi. Dia tumbang. Dan Tuhan hanya satu lubang kecil saja. Bapak Ibu masih ingat perumpamaan yang Yesus sampaikan di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-19 yang mengatakan ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Kemudian dia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan meromak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barang. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah mengatakan, hai orang bodoh, pada malam hari ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpul harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah Bapak Ibu, mari kita lanjutkan kisah Daud dan Goliat ini. Bapak Ibu, kemana ketopong tembaga yang dipakai oleh Goliat itu Bapak Ibu? Bapak Ibu, saya mau
memberikan satu gambaran buat Bapak Ibu. Bapak Ibu, pertempuran antara Daud dan Goliat ini terjadi di lembah Terbantin. Di situ dikatakan ada satu lembah. Dan lembah ini artinya adalah satu dataran yang menurun. Dan ketika Goliat menuruni lembah itu, Bapak Ibu bisa bayangkan, dengan pakaian logam yang begitu berat, Goliat menuruni lembah itu. Tidak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah untuk menuruni dataran yang turun dengan berat tubuh dan pakaian logam yang dipakainya itu. Dan ini memerlukan tenaga yang ekstra, yang lebih dari biasanya. Karena ada gravitasi yang menarik dia. Terlebih lagi ketika Goliat menuruni lembah itu dengan bernafsu sekali untuk menghabisi Daud. Nah Bapak Ibu perhatikan. Saya yakin Goliat begitu marah terhadap Daud. Dan kita akan melihat apa yang dikatakan Goliat kepada Daud. Mari Bapak Ibu kita akan membaca di dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-43 dan 44. Kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 43 dan 44 mengatakan, ayat 43, orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Ayat 44. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Bapak Ibu, inilah yang dikatakan oleh Goliat. Nah, kemudian apa yang dikatakan Daud kepada Goliat Bapak Ibu? Kita akan lanjutkan di dalam ayat yang ke-45, 46 dan 47. Kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai 47 mengatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Nah Bapak Ibu perhatikan, Goliat menjadi marah. Marahnya karena apa Bapak Ibu? Karena tersinggung. Karena egonya terlanggar. Kenapa ada yang menantang aku ini seorang anak kecil? Bapak Ibu, ketika Goliat bernafsu sekali menghabisi Daud, tidak mungkin turun dengan perlahan-lahan, bukan? Dan saya yakin Goliat pada saat menuruni lembah itu dengan bernafsu sekali. Saya yakin ketopong itu terjatuh dan lepas dari kepalanya. Memang ini tidak tertulis di dalam Alkitab, tetapi ini tidak mengubah firman Tuhan. Tetapi kita dapat semakin interesting dan menarik untuk direnungkan. Nah Bapak Ibu, di sini kita dapat melihat satu penggalan cerita yang menyatakan ketopong itu tidak ada lagi di kepala Goliat. Dan sekarang yang hanya terlihat adalah kepala Goliat yang sesungguhnya. Wow, luar biasa. Mungkin ketopong itu jatuh. Dan itu semua ada dalam kekuasaan dari Tuhan. Tapi Daud menuruni lemah itu dengan penuh kesabaran Bapak Ibu. Dengan sabar Daud mendatangi Goliat. Daud mengambil batu umban di dalam kantungnya yang sudah dipersiapkannya, yang sudah disediakannya, dan diumbannya. Diumbannya batu itu dan tepat mengenai dahi kepalanya. Tepat di antara kedua matanya. Bapak Ibu, apa yang dapat kita petik dari peristiwa ini? Janganlah kita mengambil keputusan ketika kita sedang marah. Dan biasanya orang yang menyerang terlebih dahulu
itulah yang kalah. Ini yang menjadi rema dalam kehidupan saya. Dan ini pernah pengen sampaikan buat saya. Dan saya masih ingat kata-kata ini. Mundur satu langkah untuk maju satu langkah atau dua langkah ke depan. Bapak Ibu, menahan diri dan beri waktu ketika ada serangan datang. Mundur satu langkah dan tunggu waktu Tuhan. Sabar melihat, karena orang yang sabar akan pandai membaca suasana. Tetapi orang yang bernafsu selalu melihat target. Tapi orang yang sabar akan melihat ke sekelilingnya. Dan dia akan membidik jauh lebih tepat pada sasarannya. Bapak Ibu, ini bukan hanya ilmu peperangan. Tapi ini adalah sebuah janji kemenangan. Bahwa kemenangan itu adalah bagi orang yang sabar. Bukan bagi orang yang kuat. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya dapat satu ilmu, yaitu ilmu berperang secara rohani. Karena hidup ini penuh dengan peperangan dan perjuangan. Seperti yang sudah saya katakan di awal. Life is battle, and I want to be in the winning side. Apa yang membuat Daud dengan sabar dan tenang ketika menghadapi Goliat itu? Karena Daud yakin dan percaya Tuhan berserta dengannya. Daud memiliki iman dan keyakinan yang teguh. Karena di hari-harinya Daud selalu memiliki hubungan yang tidak putus-putusnya di dalam hadirat Tuhan. Daud selalu berada di hadirat Tuhan dan selalu rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena Daud memiliki hati yang rindu untuk menyembah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ini penting buat kita. Yakni makna rohani dari pertempuran Daud dan Goliat ini. Dan ini merupakan tipologi dari karya Allah yang luar biasa di dalam diri anak. Yang dikasihinya. Yaitu Yesus Kristus. Lewat kematiannya di kayu salib. Bapak Ibu perhatikan. Hubungan Daud dengan Tuhan Yesus ini begitu dekat. Dan kalau kita melihat kehidupan Daud ini. Kristologinya begitu kental dengan kehidupan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu Daud dilahirkan di mana? Di Bethlehem. Oleh sebab itu dikatakan Bethlehem itu kota Daud. Kitab Mika pasal 5 ayat 1 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya, kitab Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripada mula akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Firman Tuhan mengatakan, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripada mula akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya akan lahir seorang raja. Dialah raja semesta alam. Dan dia dikatakan sudah ada sejak dahulu kala. Dan Yesus lahir sebagai raja semesta alam di kota Bethlehem. Kemudian Bapak Ibu, dikatakan Yesus ini anak Daud. Dan ini ditulis di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1. Injil Matius 1 ayat 1 mengatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi Bapak Ibu, jelas sekali dikatakan bahwa Yesus itu anak Daud. Nah, selanjutnya kita akan baca juga di dalam kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 12 dan 13. Kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 12 dan 13 mengatakan, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaan. Ayat 13, dialah yang akan mendirikan rumah bagiku
rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Nah Bapak Ibu, siapa itu anak kandungmu? Bapak Ibu, ini Tuhan sedang berbicara kepada Daud. Siapa itu anak kandung Daud? Siapa itu keturunan Daud yang kerajaannya untuk selama-lamanya? Apakah itu Salomo, Bapak Ibu? Memang benar, Bapak Ibu. Pada zaman Salomo, ini merupakan zaman keemasan bangsa Israel. Tetapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, bukan Salomo. Kenapa bukan Salomo? Karena Salomo pada akhirnya hidupnya dia menyembah berhala. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu. Setelah Salomo meninggal, kerajaan Israel itu terbelah menjadi dua bagian, utara dan selatan, dan tidak pernah bersatu kembali. Dan sampai saat ini sudah sirna tanpa bekas. Jadi Bapak Ibu, bukan Salomo. Bukan Bapak Ibu, bukan. Tapi ini menunjuk kepada Tuhan Yesus. Kemudian Bapak Ibu, di dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-14, kita melihat ada satu hal yang menarik di sini. Firman Tuhan mengatakan, ketika roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ini diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan, apa yang dilakukan Saul, Bapak Ibu? Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu, satu-satunya orang di dalam perjanjian lama yang pelayanannya mengusir roh jahat adalah Daud. Dan tidak ada yang lain Bapak Ibu. Tidak ada nabi atau imam atau hakim-hakim atau siapapun di dalam perjanjian lama selain Daud. Dan Daud satu-satunya orang yang dicatat di dalam Alkitab perjanjian lama yang pelayanannya mengusir setan. Tetapi Yesus, anak Daud, bukan hanya sekedar mengusir setan, tetapi Yesus, anak Daud, dialah yang meremukkan kepala ular itu. Dan itu dicatat dari semula di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-15b. Bahwa keturunan perempuan itu, keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumit. Dialah Yesus Bapak Ibu, anak Daud. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apa tipologi dari pertempuran Daud dan Goliat ini dengan karya Yesus di kayu salib? Mari Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Pertempuran antara Daud dan Goliat ini bukan hanya pertempuran fisik, tetapi ini juga merupakan pertempuran secara spiritual. Spiritual battle. Ini adalah pertempuran antara Allah Jehovah dengan Allahnya orang Filistin, yaitu dragon, yang menjadi andalan orang Filistin. Nah Bapak Ibu, pertempuran Daud dan Goliat ini adalah tipologi dari pertempuran Yesus dengan setan. Bapak Ibu, saya mau katakan sekali lagi. Pertempuran Daud dan Goliat ini merupakan simbol dari pertempuran antara Yesus dan setan. Bapak Ibu, ketika Daud mengambil umban itu dan melepaskan batu yang diumbannya itu, dan persis mengenai dahi dari Goliat ini, dan Goliat itu roboh Bapak Ibu. Yang menjadi pertanyaan adalah, Goliat itu mati karena apa Bapak Ibu? Goliat itu mati bukan karena batu yang mengenai dahinya. Ketika batu yang diumban Daud itu mengenai dahinya, maka Goliat itu roboh. Dan dia belum mati Bapak Ibu. Tetapi ketika Daud mengambil pedang dari Goliat dan kemudian memanggal kepalanya, barulah Goliat itu mati. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-51. Kitab 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-51 mengatakan,
Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu. Lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya. Dihunusnya dari sarungnya. Lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Jadi Bapak Ibu, Goliat mati karena Daud memancung kepalanya dengan pedang yang diambilnya dari sarungnya. Dan itu adalah pedangnya Goliat. Nah Bapak Ibu, apa yang mau saya sampaikan di sini? Apa arti semua ini Bapak Ibu? Daud membunuh Goliat dengan memakai pedangnya Goliat. Bapak Ibu tahu? Tahukah Bapak Ibu? Dengan apa iblis menghancurkan manusia ketika di Taman Eden? Apa yang menjadi senjata iblis menghancurkan manusia ketika di Taman Eden? Melalui kematian. Senjata iblis adalah kematian, maut. Kematian itu menjadi senjata iblis yang begitu menakutkan, yang digunakan iblis untuk menghancurkan manusia. Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan adalah, Tuhan Yesus menang atas kuasa maut dengan cara apa? Melalui kematiannya di atas kayu salib. Tuhan Yesus menggunakan senjata setan, yaitu kematian, untuk menghancurkan kepala ular itu, yaitu kuasa setan. Daud menggunakan pedang Goliat untuk membunuh Goliat. Bapak Ibu, Tuhan Yesus di dalam kematiannya, dia menghancurkan kuasa kematian itu, yang adalah kuasa daripada setan. Tuhan Yesus memakai kuasa daripada setan untuk menghancurkan setan. Supaya apa Bapak Ibu? Mari kita lihat di dalam kitab Ibrani pasal yang kedua ayat 14. Surat Ibrani pasal 2 ayat 14 mengatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematian ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Bapak Ibu dikatakan, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Bapak Ibu, ketika Yesus berada di atas kayu salib, dan pada saat dia mengucapkan perkataan terakhirnya, kata-kata terakhir, khususnya perkataan yang keempat, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu, kematian artinya terpisah dari Allah. Dan setelah Yesus melewati semuanya itu, sebelum dia menghembuskan nafas, sebelum dia mengatakan ya Bapa ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawa, dia mengatakan apa Bapak Ibu? Tetelestai. It is finished. Sudah selesai. Artinya misi sudah selesai. Bapak Ibu, kematian manusia di dalam kedaulatan Tuhan itu betul. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, satu-satunya kematian yang Tuhan rencanakan itu adalah kematian Yesus. Untuk menemukan kepala ular itu, untuk menghancurkan setan, supaya dia menghancurkan kuasa dari kematian. Daud memakai pedang Goliat untuk mematikan Goliat. Tuhan Yesus melalui kematian, hal yang menjadi senjata setan yang diandalkan, Yesus pakai itu untuk menemukan kepala ular itu, yaitu iblis. Yang terakhir Bapak Ibu, kita akan membaca di ayat yang ke-54. Dikatakan 1 Samuel pasal 17 ayat 54a. Maaf. 1 Samuel 17 ayat 54a mengatakan, dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan
membawanya ke Yerusalem. Bapak Ibu perhatikan. Pertanyaannya adalah, mengapa Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancunya itu dan membawanya ke Yerusalem? Bukankah kepala itu dalam beberapa hari sudah menjadi tengkorak? Kenapa Daud membawanya ke Yerusalem? Dan Yerusalem pada saat itu bukan berada di bawah kekuasaan Daud. Mengapa? Ada yang mengatakan Daud mau menyampaikan track recordnya, apa yang sudah dilakukannya, supaya orang-orang menjadi takut dan tidak berani menghadapi dia. Tetapi yang pasti adalah Daud membawa tengkorak itu ke Yerusalem. Ini menunjuk kepada Yesus. Dan Yesus disalibkan. Yesus mati di Yerusalem. Yesus disalibkan di salah satu bukit yang namanya Golgota. Di dalam bahasa Inggris dikatakan Kalvari, yang artinya bukit tengkorak. Daud membawa kepala Goliat yang sudah menjadi tengkorak ke Yerusalem. Dan itu dia mau katakan, nanti keturunanku, Yesus yang disebut anak Daud, dialah yang akan meremukkan kepala ular itu. Dialah yang menghancurkan setan dan akan menghancurkan kuasa dosa dan kematian itu di bukit itu, di bukit tengkorak. Nah Bapak Ibu, Daud berkata kepada Goliat, aku mendatangi engkau dengan lembing, bukan dengan pedang. Aku mendatangi engkau bukan dengan lembing, bukan dengan pedang, bukan dengan tombak. Tetapi dalam nama Tuhan semesta alam barisan Allah yang hidup. Dan Daud juga menunjuk kepada umat pilihan Tuhan. Supaya semua umat pilihan Tuhan tahu bahwa Tuhan semesta alam menyelamatkan kita. Yaitu dengan darah anaknya yang mahal. Darah anak domba yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Darah yang sempurna. Darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib di bukit Golgota. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, sampai di sini renungan kita malam hari ini. Dan kita akan lanjutkan minggu depan dengan tema yang sama. Nah, Bapak Ibu, saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran Tuhan itu pasti mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Amin. Amin. Dia adalah firman yang hidup. Dia adalah firman yang kuat. Dia adalah firman yang tajam. Yang menembus setiap dimensi, apapun. Sekalipun, walaupun, bagaimanapun hidup Bapak Ibu. Dan saya percaya, ketika Bapak Ibu mencari kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Hen yang akan menjawabnya. Amin. Terpujilah Tuhan. Ini Bapak Ibu, kita akan bersyukur buat renungan yang sudah saya sampaikan dan yang sudah kita dengar, dan kita akan berdoa.